Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Asallahu an tabiban jayyidan. Apa kabar anak-anak soleh dan solehah? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan jangan lupa tetap selalu semangat dalam menjalankan segala aktivitas. Tayyib. Qabla an nabda ad-dars, hayya bina naftah ad-dars bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, oke. Bertemu kembali ya dengan Miss Nisa Fadila di mata pelajaran Bahasa Arab. Untuk materi pertemuan kedua hari ini, Miss akan membahas tentang pembahasan yang ada dalam bab pertama ini, yaitu tentang isim inna wa akhwatuha atau isim inna beserta saudara-saudaranya. Apa itu isim inna dan saudara-saudaranya? Yaitu sekelompok huruf kata depan yang biasanya berada sebelum isim. Jika sebuah jumlah ismiyah atau kalimat yang tersusun dari mubtada dan khobar didahului oleh inna atau saudara-saudaranya, maka akan mengakibatkan mubtada menjadi mansub dan dinamakan isim inna, dan khobar tetap marfu dan dinamakan khobar inna seperti kalimat pertama. Nanti untuk lebih jelasnya, Miss akan jelaskan melalui contoh yang ada pada pembahasan selanjutnya ya. Nah, di sini ada penjelasan setiap mubtada yang didahului inna dan saudara-saudaranya. Jadi mubtada di sini yang terdapat di depan kata atau misalkan dua kata. Kata yang pertama itu disebut mubtada dan kata yang kedua itu disebut khobar. Itulah yang dinamakan mubtada khobar. Nah, ada juga penjelasan isim inna merupakan huruf penekanan atau penegasan. Jadi maksud kata inna di sini menjadi penekanan atau penegasan untuk kalimat serta kata sesudah inna. Nah, apa saja inna wa akhwatuha atau inna dan saudara-saudaranya? Dalam ilmu nahwu di sini ada 6 saudara-saudara inna. Apa sajakah itu? Yaitu la'alla, laita, lakinna, inna, anna, ka'anna. Nah, dalam pembahasan ini kita akan membahas atau Miss akan membahas tentang saudaranya inna, yaitu innanya sendiri. Untuk saudara-saudaranya yang lain itu nanti hanya sebagai penambahan materi saja ya. Namun di dalam bab ini kita hanya belajar tentang innanya. Contoh kalimat. Di sini ada kalimat innal kitaba jadidun, atau artinya sesungguhnya buku itu baru. Nah, asalnya yaitu dari kalimat al-kitabu jadidun atau buku itu baru. Pada contoh di atas, kata al-kitaba dibaca nasab yang ditandai dengan tanda fathah di ujungnya. Al-kitabu menjadi al-kitaba ya. Jadi fathah yang awalnya harokatnya dhammah berubah ditambah inna, harokatnya jadi fathah. Selanjutnya kedudukannya sebagai isim inna. Nah, karena dia letaknya setelah kata inna, al-kitaba ini katanya setelah inna, jadi kata al-kitaba termasuk sebagai isim inna. Apabila tidak dimasuki inna, maka i'rabnya rofa atau dhammah. Nah, seperti kata asalnya. Karena dia tidak dimasukkan inna atau tidak ada kata innanya di dalam kata ini, maka dibaca al-kitabu. Kalau di depannya ada kata innanya, maka berubah harokatnya menjadi fathah. Jadi innal kitaba. Dan berkedudukan sebagai mubtada. Adapun kata jadidun berkedudukan sebagai khobar inna dan beri'rab rofa. Nah, dalam satu kalimat jika terdapat kata inna, misalkan di sini ada contohnya al-kitaba jadidun. Jika ditambah kata inna jadi innal kitaba jadidun.
Kata alkitabanya di sini yang disebut dengan isim inna, sedangkan kata jadidun itu yang disebut dengan khobar inna. Jika ditambah kata inna di depan kalimat, maka yang berubah harokatnya hanya harokat yang pertama saja. Jadi innal kitaba jadidun. Kata yang kedua itu tetap. Nah, bagaimana jika ada contoh 3 kata? Di sini ada contoh 3 kata yaitu Muhammadun Rasulullahi. Nah, bagaimana kata ini jika ditambah dengan inna? Tadi kan Miss bilang kalau 2 kata, kata yang pertamanya yang diganti harokatnya. Kalau 3 kata bagaimana? Ya, kita lihat di sini ada inna Muhammadan Rasulullahi. Sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Asal dari kata ini yaitu Muhammadun Rasulullahi. Muhammad adalah utusan Allah. Bisa dilihat di sini yang berubah hanya kalimat yang pertama juga ya. Nah, pada contoh di atas, kata Muhammadan dibaca nasab dengan ditandai fathah di ujungnya. Kedudukannya sebagai isim inna. Apabila tidak dimasuki isim inna, maka i'rabnya rafa atau dhammah dan berkedudukan sebagai mubtada. Ya, jadi kalau misalkan ada 3 kata juga, yang berubah hanya kata yang pertama, sama seperti contoh tadi yang 2 kata. Mau 2 kata, 3 kata maupun 4 kata, jika ditambah kata inna, yang berubah harokatnya hanya kata yang pertama dan harokatnya harus berupa fathah atau fathah tanwin ya. Karena dia harokatnya ditandai dengan nasab. Nasab itu tandanya fathah. Isim inna membuat mubtada menjadi mansub. Adapun inna digunakan untuk penegasan bermakna sesungguhnya. Nah, di sini ada penjelasan tentang marfu, mansub, khobar inna, dan isim inna. Di sini Miss akan ambil contoh kata alkitabu jadidun. Ketika dimasukkan inna, dia akan berubah menjadi innal kitaba jadidun. Nah, kata pertama setelah inna itu harus berubah harokatnya yang tadinya harokatnya dhammah menjadi fathah. Yang awalnya alkitabu jadidun ditambah kata inna menjadi innal kitaba jadidun. Nah, sebelum ditambah inna, kata alkitabu di sini harokatnya marfu dan jadidun juga marfu. Kata alkitabu di sini sebagai mubtada, sedangkan jadidun di sini sebagai khobar. Jika dimasukkan kata inna, kata alkitaba yang tadinya marfu berubah menjadi mansub karena tandanya kata jika ditambah kata inna, harokatnya harus berubah menjadi mansub atau fathah. Sedangkan jadidun dia tetap harokatnya marfu atau dhammah. Nah, ketika ditambahkan kata inna, alkitaba di sini dia menjadi isim inna karena sudah ditambah kata inna, bukan mubtada lagi. Sedangkan jadidun karena dia di sini tidak berubah harokatnya, maka dia tetap khobar namun ditambah kata inna jadi khobar inna. Nah, di sini ada contoh lagi, contoh kalimat ya, dilihat. Yang pertama, asal katanya al-mudiru fil fasli. Bagaimana jika ditambahkan inna menjadi innal mudiro fil fasli? Yang awalnya katanya al-mudiru jadi al-mudiro karena ditambah kata inna, fil faslinya tetap. Yang kedua, antum adkiya'u. Nah, bagaimana kalau begini? Nah, kalau begini nanti kalian harus mengetahui isim inna yang ditambah dengan dhamir muttasil. Antum di sini dia sebagai dhamir muttasil yang ditambah inna. Jadi innakum adkiya'u. Inna ditambah dhamir muttasil antum menjadi innakum. Nanti pembahasannya ada di pembahasan selanjutnya ya. Adkiya'u di sini tetap.
Jadi yang asalnya katanya antum adkiya'u menjadi innakum adkiya'u. Nah, contoh yang ketiga, al-mudarrisu ghaniyun. Ditambah inna menjadi innal mudarrisa ghaniyun. Ya, diingat ya. Kata yang berubah harokatnya hanya kata pertama setelah inna. Dan kata setelahnya tidak perlu berubah lagi. Ya, oke. Di sini ada contoh lainnya, yaitu dari inna ditambah dhamir muttasil. Dhamir muttasil itu ada apa aja? Ya, yang sudah kita bahas di kelas 7. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Nah, itu semua merupakan dhamir muttasil. Bagaimana dhamir muttasil jika ditambah kata inna? Ya, di sini sebagai contoh saja ya. Nanti kata ini bisa ditambah dengan kata yang lainnya. Yang pertama, inna ditambah huwa menjadi innahu. Inna ditambah huma menjadi innahuma. Inna ditambah hum menjadi innahum. Inna ditambah hiya menjadi innaha. Inna ditambah huma menjadi innahuma. Inna ditambah hunna jadi innahunna. Inna ditambah anta menjadi innaka. Inna ditambah antuma menjadi innakuma. Inna ditambah antum menjadi innakum. Inna ditambah anti menjadi innaki. Inna ditambah antuma menjadi innakuma. Inna ditambah antunna menjadi innakunna. Inna menjadi ana, inni. Inna ditambah nahnu jadi inna. Nah, ini semua harus kalian hafalkan karena kata inna jika ditambah dengan dhamir muttasil berubahnya hanya menjadi seperti ini, tidak bisa berubah dengan yang lainnya. Oke, sekarang saatnya latihan ya. Sekarang silakan kalian siapkan buku catatan kalian. Silakan kalian catat soal yang ada di slide ini beserta jawabannya di buku catatan masing-masing ya. Setelah kalian mengerjakan, silakan kalian foto hasil tugas kalian, kemudian kalian kirim via grup WA Bahasa Arab kelas 8 ya. Cukup kirim ke grup saja. Jangan japri lagi. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa kalian tanya via japri atau bisa kalian tanya via chat pribadi Kemis. Nah, untuk soal yang pertama ini, di sini ada 10 soal. Cara kalian mengerjakannya sama seperti pembahasan yang sebelumnya, yang contohnya inna ditambah huwa sama dengan innahu. Misalkan ya, kasih contoh nomor 1. Di nomor 1 ini harokatnya huwa tajirun. Nah, di sini ada kata huwa dengan tajirun. Di sini kalian tinggal ubah aja kata huwanya. Kalian cari inna ditambah huwa sama dengan apa? Inna tambah huwa sama dengan innahu kan? Berarti jadi innahu tajirun. Nah, nomor 2 kalian lihat. Inna ditambah ana sama dengan apa? Berubahnya apa? Nanti ditambah kata sebelahnya, yaitu talibun. Gitu ya. Sekarang kalian dengarkan dan kalian catat harokatnya. Nomor 1, huwa tajirun. Nomor 2, ana talibun. 3, hum minal yabani. 4, antum atkiya'u. 5, hiya mutazawwijatun. 6, nahnu muslimuna. 7, antunna mujtahidatun. 8, hunna muslimatun. 9, anta rojulun ghaniyun. 10, anti dakiyatun. Nah,
Dari ke-10 soal ini merupakan latihan dari inna yang ditambah dengan dhamir muttasil. Tugas yang kedua di sini maksud dari soal ini kalian cara mengerjakannya menambahkan kata inna ke dalam kalimat seperti pembahasan yang sudah Miss jelaskan di pembahasan selanjutnya tentang contoh kalimatnya ya, nanti bisa kalian lihat yang apabila inna ditambah dengan kalimat, mau 2 kalimat atau 3 kalimat, menjadi seperti apa? Nanti bisa kalian lihat lagi contohnya di pembahasan sebelumnya. Sekarang kalian siapkan alat tulisnya dan kalian harokati soal yang ada di slide ini. Nomor 1, ad-darsu so'bun. Nomor 2, as-sayyaratu jamilatun. 3, Al-Qur'anu kitabullahi. 4, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullahi. 5, Aminatu talibatun. 6, Al-lughatul arabiyatu sahlatun. 7, Hadhihi sa'atu ghaliyatun. 8, Bilalun ghaniyun. 9, Al-mudiru fil fasli. 10, Al-ma'u baridun.